kembali lagi kita di Ibadah Sekolah Minggu Jarak Jauh, Minggu tanggal 26 April 2020. Oh iya, Kak Debbie mau tanya nih, bagaimana kabar adik-adik semua? Baik nggak? Sekali lagi ya, Kak Debbie tanya, apa kabarnya? Bagus deh kalau luar biasa, semoga kita semua sehat-sehat aja ya. Adik-adik, seperti minggu-minggu biasanya, ada beberapa hal nih yang harus kalian persiapkan sebelum mulai ibadah. Kira-kira apa aja ya yang perlu kalian persiapkan? Yuk kita lihat sama-sama. Allah ada di dalamku, bukan menari seperti yang menari. Lalu Allah ada di dalamku. Nah, itu dia yang harus kalian persiapkan. Sekarang kita mulai ibadah kita dengan mengangkat satu pujian dengan judul Matahari Bersinar Terang. Tahu semua kan? Oke, kalau tahu kita mulai musik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Matahari bersinar terang, burung berkicau sinar terang, burung berkicaulah si padang, hawa semangatlah kepada padang, semuanya mengajak Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Gimana tadi nyanyinya? Semangat nggak? Walaupun kita ibadahnya masih di rumah masing-masing, tapi kita harus tetap semangat memuji nama Tuhan. Kan anak-anak Tuhan. Sekarang Kak Debbie undang adik-adik lagi untuk angkat satu pujian dengan judul Nyanyi Bagi Dia. Nanti adik-adik nyanyinya sambil tepuk tangan ya. Angkatlah suaramu, pujikan serukan nama Yesus, tanggalkan berbalu. Jangan khawatir saudara, tak perlu takut, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu berhati, sebab Dia sanggup.
akan berdoa yang dipimpin oleh Kak Helen. Kita panggil Kak Helen sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kak Helen, Kak Helen. Nah, adik-adik, kita tadi sudah puji nama Tuhan dengan semangat. Sekarang tiba saatnya kita untuk berdoa. Sebelum kita berdoa, Kak Helen ajak adik-adik nyanyi Ibu Jari. Tahu lagunya? Pasti tahu lagunya. Oke, yuk kita mulai. 1, 2, 3. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang, ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena berkat-Mu pada pagi hari ini kami dapat bangun pagi-pagi dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun Bapa. Bapa, walaupun kami masih beribadah online, tapi itu tidak mengurangi semangat kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya kami memulai ibadah kami, Kau berkati ibadah ini Bapa dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, masih semangat? Sekali lagi, masih semangat? Mana kalian mendengar semangatnya? Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Laskar Kristus. Yes. Laskar Kristus. Yes. Wih, luar biasa sekali semangat adik-adik semua. Biar lebih semangat, Kak Helen mau ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Wah, semangat sekali adik-adik kakak. Eits, tapi jangan duduk dulu. Kita masih berdiri, kita angkat satu pujian lagi dengan judul Jangan Lelah. Ratakan tanah bergelombang. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergerak
gerak nggak? Ayo, tadi kan lagunya semangat tuh. Adik-adik gerak nggak? Pasti gerak ya. Oke, adik-adik, tadi kita kan sudah puji nama Tuhan dengan semangat. Dan juga kita tadi sudah berdoa. Tapi kok rasanya ada yang kurang ya? Adik-adik tahu nggak apa? Oh, kalian tahu. Ternyata kita belum persembahan adik-adik. Sekarang kita mau persembahan yang akan dipimpin oleh Kak Jen. Yuk kita panggil Kak Jen sama-sama. 1, 2, 3. Kak Jen, Kak Jen, Kak Jen. Nah, tiba saatnya untuk kita mengumpulkan duit persembahan kita. Tapi sebelum itu kalian jangan lupa untuk siapin amplop. Kalian tulis hari, tanggal, bulan, dan tahunnya. Seperti ini contohnya, hari Minggu, tanggal 26 bulan April tahun 2020. Dan kalau udah duit yang ingin kalian persembahin, kalian masukin ke amplop kalian masing-masing ya. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami, kiranya Kau memberkati persembahan ini agar dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita nyanyi lagu ya. Kita nyanyi lagu Tabur Waktu Pagi. Berikut lagunya. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Walau suka tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Nah, tadi kan kita sudah mengumpulkan persembahan. Sebelum kita pisah ke kelas kita masing-masing, kita akan mendengarkan pengumuman dari Kak Esther. Berikut pengumumannya. Shalom adik-adik. Terima kasih ya buat Kak Debbie, Kak Helen, dan Kak Jen yang telah memimpin kita dalam ibadah gabungan kita pada minggu hari ini, tanggal 26 April 2020. Tidak banyak pengumuman dari Kak Esther. Seperti biasa, pertama adalah sering-sering mencuci tangan. Iya benar, sering-sering mencuci tangan. Atau kalau misalnya lagi di luar tidak ada air, menggunakan hand sanitizer bisa juga ya kalau ada adik-adik ya. Tapi kalau lebih baiknya ya sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun. 6 langkah. Oke, selanjutnya adalah jaga jarak. Ini yang paling penting. Ini diperlukan disiplin daripada kita semua. Hindari dulu yang namanya kerumunan orang banyak. Ya, ingat adik-adik ya, jaga jarak. Lalu selanjutnya adik-adik jaga kesehatan. Ya, bagaimana dengan jaga kesehatan? Yaitu makan makanan yang bergizi, minum vitamin, berolahraga, olahraga sendiri di rumah. Ya. Lalu selanjutnya adik-adik, apabila kalian keluar rumah atau mama papanya keluar rumah, ingatkan untuk menggunakan masker. Betul sekali ya, menggunakan masker. Bisa menggunakan masker kain yang sudah banyak dijual ya adik-adik ya. Selanjutnya, tidak bosan-bosannya Kak Esther mengingatkan kepada kalian semua anak-anak Tuhan, jangan lupa ibadah sekolah minggu. Setiap hari Minggu kakak-kakaknya akan memandu adik-adik ibadah dari jarak jauh. Jangan sampai setiap hari Minggu adik-adiknya lupa hari Minggu. Yang diingatnya malah main game.
Tuhan Yesus sedih loh nanti ya, baik adik-adik sekolah minggu maupun kakak-kakak remaja. Siapkan waktu dan ruang untuk beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik untuk kita semua. Betul sekali. Oke adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk pisah kelas. Kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Bye-bye. Shalom adik-adik, ada yang kenal sama kakak nggak? Pasti sebagian dari adik-adik nggak tahu sama kakak. Oke, sekarang kakak perkenalkan diri. Nama kakak Kamonik. Nah, kakak itu lama gak ngajar sekolah minggu karena kakak sekolahnya di Jawa. Oke adik-adik, mari kita angkat satu pujian dengan judul Tiap Langkahku. Ayo kita nyanyikan sama-sama ya. Mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Kak Esther, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami sepanjang hari ini. Dan sekarang jika kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu, berfirmanlah Tuhan karena kami siap mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Misalkan kalian berkunjung ke rumah orang yang gak kalian kenal, bagaimana caranya kalian tahu kalau dia itu orang Kristen apa bukan? Di rumahnya itu ada kalender yang di dalamnya itu ada ayat-ayat Alkitabnya. Ada juga salib. Terus ada juga gambar Tuhan Yesus. Nah, dengan kayak gitu kita tahu kan kalau dia orang Kristen. Ini kita kembali ke kitab pertama yang ada di dalam Alkitab. Adik-adik tahu nggak kitab pertama di dalam Alkitab itu apa? Ya, Kejadian. Kejadian itu artinya adalah permulaan. Permulaan apa-apa aja sih yang ada di dalam kitab Kejadian? Pertama adalah penciptaan dunia. Yang kedua adalah penciptaan manusia. Yang ketiga, dimulai lagi dari satu keluarga sesudah air bah. Yang keempat adalah pembangunan kota dengan menara yang sangat tinggi sekali. Kita akan dengar satu permulaan lagi yang dibuat oleh Allah, yang dimulai dari kota Ur. Di tepi sungai Efrat yang gak jauh dari Babel, terdapat sebuah kota yang bernama Ur. Penghuni kota Ur ini tinggal di rumah yang bertingkat 2 dan terbuat dari batu. Mereka juga senang berdagang karena kota mereka itu dekat dengan kota pelabuhan. Meskipun penduduk Ur adalah orang-orang yang sangat maju, tapi mereka ini sama sekali nggak mau menyembah Allah adik-adik. Mereka malah menyembah bintang, matahari, bulan, dan planet. Padahal semua itu kan ciptaan Allah. Nah, di puncak sebuah bukit ada sebuah kuil yang mereka bangun yang tingginya 25 meter. Tapi tempat itu dipakai untuk menyembah bulan. Kira-kira gimana ya cerita kelanjutannya? Adik-adik mau tahu nggak?
Sekarang kita akan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Kak Esther. Hai kelas besar, apa kabar kalian semua? Kak Esther harap kalian semuanya sehat-sehat ya sayang ya. Walaupun kita masih ibadah jarak jauh, dan minggu ini Kak Esther akan membawa kita semua ke dalam cerita di Perjanjian Lama mengenai Abraham dan Sarah. Ya, jadi ini penting sekali bagaimana perjalanan Abraham dan Sarah yang berjalan penuh iman bersama Tuhan. Ya, dia mendengarkan suara Tuhan dan dia percaya sekali dengan apa yang dikatakan Tuhan. Dengan iman dia meninggalkan kota kelahirannya karena diperintahkan oleh Tuhan. Bagaimana ceritanya adik-adik? Silakan dengar dengan seksama cerita minggu ini tanggal 26 April 2020, yaitu Abraham mentaati panggilan Tuhan. Abraham mentaati panggilan Tuhan. Adik-adik bisa buka di kitabnya Perjanjian Lama, Kejadian pasal 11 ayat 27 sampai 32. Setelah itu pasal 12 ayat 1 sampai 20, dan yang pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai 4. Ya. Oke, segera kita mulai cerita minggu ini. Allah memanggil Abraham. Di kota yang penduduknya tidak menyembah kepada Allah itu, tinggallah sebuah keluarga yang sangat diperhatikan Allah. Kepala keluarganya bernama Terah. Bapak Terah mempunyai 3 anak laki-laki, yaitu Abraham, Nahor, dan Haran. Abraham mempunyai istri yang bernama Sarah, dan Nahor mempunyai istri yang bernama Milka. Haran juga sudah menikah. Dia mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Lot. Haran meninggal ketika Lot masih kecil. Karena itu, Abraham dan Sarah yang belum mempunyai anak menolong untuk mengasuhnya. Allah sungguh memperhatikan keluarga ini. Dia selalu mencari orang dengan hati yang terbuka terhadapnya. Dalam keluarga Terah, Allah melihat satu anggota yang melaluinya Allah berencana membuat sesuatu yang baru. Adik-adik tahu siapa dia? Betul sekali. Namanya adalah Abraham. Pada suatu hari, Allah memanggil Abraham. Allah memberi perintah kepadanya bahwa ia harus meninggalkan kota Ur yang sudah melupakan Allah itu. Pergilah ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan membuat namamu masyhur. Engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Begitulah perintah Allah. Umur Abraham sudah tidak muda lagi pada waktu itu. Kenapa Allah menyuruhnya pergi meninggalkan kotanya yang ramai, tetangga-tetangga, dan sanak saudaranya? Allah ingin ia menjadi bapa dari satu bangsa yang baru yang akan diberkati dan mengenal Allah yang hidup, yang menciptakan langit dan bumi. Mereka akan mengasihinya dan hidup menurut kehendaknya. Abraham dengan Sarah sudah siap meninggalkan Ur. Dan Terah ayahnya mau ikut serta adik-adik. Akhirnya Abraham bersama istrinya,
ayahnya, Nahor dan Milka, serta Lot berangkat menuju ke utara, ke kota Haran dan diam di sana. Saat itu, Haran adalah sebuah kota perdagangan. Di kota itu, Terah, ayah Abraham, meninggal dunia. Abraham dan Sarah berangkat dari Haran. Sesudah Abraham menguburkan ayahnya, dia ingat lagi panggilan Allah di Ur. Alkitab tidak memberitahukan berapa lama Abraham dan keluarganya tinggal di kota Haran. Tetapi disebutkan bahwa pada suatu hari Abraham mendengar lagi suara Allah yang memanggilnya dengan jelas. "Abraham, Abraham, tinggalkan negerimu, kaum keluargamu, dan rumah ayahmu, lalu pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur, sehingga engkau akan menjadi berkat. Olehmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat." Panggilan ini bukan ke Haran, tetapi ke suatu negeri yang Abraham belum kenal. Sekali lagi, Abraham siap mentaati Allah dalam iman. Sesudah mendengar panggilan itu adik-adik, Abraham langsung bertindak. Dengan segera, Abraham dan Sarah mengatur hamba-hamba mereka. Hamba-hamba perempuan mengemasi semua harta benda yang dapat dibawa. Hamba laki-laki mengumpulkan ternak-ternak peliharaan mereka. Mereka juga membawa tiang-tiang untuk tenda dan penutupnya. Banyak hal yang harus dipikirkan. Semua persiapan itu harus dibawa sendiri, karena mereka akan menuju tempat yang belum diketahui. "Mau kemana?" tanya tetangga mereka. Kami tidak tahu," kata Abraham. "Allah akan memimpin jalan ke negeri di mana Dia mau kami pergi." Allah pernah berjanji bahwa Abraham tidak hanya akan mendapat negeri yang akan diberikan, tetapi juga akan menjadi suatu bangsa yang besar. Oke adik-adik, pada saat itu Abraham dan Sarah belum mempunyai anak. Hanya ada kemenakannya laki-laki yang bernama Lot yang mau ikut bersama mereka. Tetapi Abraham tetap percaya kepada Tuhan Allah. Di negeri Kanaan, adik-adik, rombongan Abraham berjalan ke arah barat daya. Pada malam hari, tenda-tenda dibuka. 9 tiang ditanam ke dalam tanah. 3 tiang pertama lebih rendah, 3 tiang selanjutnya lebih tinggi, dan selebihnya lebih rendah lagi. Tiang-tiang itu ditutup dengan kulit kambing yang berwarna keabu-abuan. Dalam tenda-tenda itu digelar tikar sebagai alas tidur, dan di luar tenda dibuat perapian. Makanan dimasak oleh pembantu-pembantu, sedangkan gembala-gembala menggembalakan ternak-ternaknya. Sesudah berjalan berbulan-bulan, tanah yang dilalui mulai berubah. Terlihat padang rumput yang hijau, pohon-pohon yang segar. Mereka mendekati perbatasan negeri Kanaan. Di sebelah kanan terlihat tanah Libanon yang indah. Di sebelah kirinya
terhampar padang rumput Gilead serta gunung-gunung yang berhutan. Mereka berjalan terus lurus ke selatan melalui bukit-bukit dan melewati lembah-lembah. Adik-adik, akhirnya mereka tiba di pohon terbantin di More yang subur, di lembah Sikem. Di sebelah barat ada tanah hitam yang subur yang diairi oleh sumber-sumber air. Kanaan memang negeri yang sangat indah, adik-adik. Waktu Abraham berdiri di Sikem dan melihat sekeliling, Allah berbicara kepadanya, "Inilah negeri yang akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu." Abraham begitu senang sekali bahwa ia mentaati dan melaksanakan panggilan Tuhan Allah. Kemudian dia menyusun batu-batu untuk mendirikan sebuah mezbah bagi Allah. Di atas mezbah itu dipersembahkan beberapa ekor ternak sebagai korban syukur kepada Allah yang telah memimpinnya ke suatu negeri yang indah. Kemudian Abraham pindah dari Sikem ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ya, di tempat itu ia juga mendirikan sebuah mezbah bagi Tuhan. Abraham mendirikan tenda-tendanya dan menjadi orang asing di antara penghuni Kanaan lainnya. Tetapi mereka tidak menetap di sana, adik-adik. Ke Mesir dan kembali. Adik-adik, Abraham dan Sarah ingin melihat seluruh tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Mereka pindah ke arah selatan. Tetapi pada saat itu mereka berjalan terlalu jauh. Untuk waktu yang cukup lama, tidak ada hujan di Kanaan, adik-adik. Tidak ada hasil di ladang dan banyak orang kelaparan. Jadi Abraham mengambil keputusan untuk pindah ke Mesir di mana ada makanan yang berlimpah. Tetapi adik-adik, dia merasa ragu-ragu dengan orang di sana. Dia takut kalau mereka melihat istrinya yang cantik, kemudian membunuh dia dan mengambil Sarah. Katakan kepada mereka bahwa engkau adikku, kata Abraham kepada Sarah. Hal ini sungguh tidak benar ya adik-adik ya, walaupun mereka memang dekat secara keluarga. Adik-adik tahu nggak? Apa yang dikhawatirkan oleh Abraham ternyata terjadi di Mesir. Hamba-hamba dari Firaun, raja di Mesir, menceritakan kepada raja Mesir kecantikan Sarah kepadanya. Akhirnya Raja Firaun menyuruh kepada hamba-hambanya untuk membawa Sarah ke dalam istananya, adik-adik. Karena dikiranya Abraham itu adalah saudaranya, bukan suaminya, jadi Abraham diperlakukan dengan baik, adik-adik. Diberikan ternak, diberikan hamba laki-laki, diberikan juga hamba perempuan, karena Raja Firaun merasa terpesona dengan kecantikannya si Sarah. Iya adik-adik ya. Tetapi Allah tidak senang dengan hal ini. Dia menimpakan penyakit kepada Firaun dan seisi istananya karena Sarah. Firaun sadar bahwa ini oleh karena dia mengambil Sarah. Kemudian dia memanggil Abraham. Dia bilang begini kepada Abraham, "Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Ambillah dan pergilah ke negerimu." Firaun tidak mengganggu mereka lagi adik-adik dan membiarkan mereka membawa ternak dan hamba-hamba yang telah diberikan kepada mereka. Abraham, Sarah dan Lot akhirnya kembali ke
Kanaan, ke tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Mereka kembali ke tempat di mana mezbah pernah didirikan. Mereka mendirikan tendanya. Pada mezbah itu, Abraham berbicara kepada Allah tentang segala sesuatu yang telah terjadi di Mesir. Kemudian, dia tinggal di Kanaan dan menunggu Allah menggenapi janjinya. Luar biasa ya adik-adik ya, cerita kita pada minggu hari ini. Oke adik-adik, itu dulu cerita kita minggu ini mengenai Bapak Abraham dan Sarah yang mengikuti suara Tuhan. Benar-benar luar biasa ya. Oke, untuk ayat hafalan, seperti biasa catat di buku kalian ya adik-adik ya. Ayat hafalan kita pada minggu hari ini yaitu dari Ibrani pasal 11 ayat 8. Ibrani pasal 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Nah, sesuai dengan cerita tadi ya adik-adik ya. Oke, kalian minggu ini adalah bercerita. Mengapa kalian tuh pindah kota dari yang dulu dan sekarang tinggal di Palangkaraya. Kalau misalnya kalian memang lahirnya tetap di Palangkaraya, mungkin kalian bisa ngambil cerita dari orang tua kalian. Orang tua kalian dulu mungkin tinggalnya di desa mana, toh akhirnya tinggal di Palangkaraya. Kira-kira apa yang menyebabkan kalian itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain ke kota Palangkaraya? Itu ya, tugas kalian adalah bercerita singkat aja sayang di buku catatan kalian. Oke, Kak Esther tunggu hasil pekerjaan kalian. Oke. Gimana adik-adik cerita firman Tuhan dari Kak Esther tentang Abraham? Seru kan? Pasti seru dong. Nah, sekarang kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelum itu kita angkat satu pujian yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oke adik-adik, sekarang kita sudah di penghujung ibadah, tapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan untuk berkat yang Kau berikan pada kami. Sekarang kami telah menyelesaikan ibadah kami, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Dan kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing Tuhan. Kiranya Kau lindungi kami dimanapun kami berada. Dan doa ini akan kami akhiri dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan.